Baik. Selamat siang teman-teman semua. Eh, apakah kabarnya baik semuanya teman-teman? Alhamdulillah baik, Kakak. Baik, Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari Panitia Hima Akuntansi Universitas Andalas. Dan saya sendiri, Olivia Taniaga, akan memandu teman-teman untuk sosialisasi kita pada siang ini. Nah, sebelumnya untuk tata tertib sosialisasi kita pada siang ini, yang pertama itu kita sosialisasinya dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan YouTube Hima Akuntansi UNAN. Dan yang kedua itu teman-teman bisa lihat di layar laptop atau HP teman-teman, ada format nama, yaitu ada nama daerah, underscore nama, underscore asal sekolah. Contohnya bisa teman-teman lihat sendiri di layar teman-teman. Dan selanjutnya itu partisipan wajib on kamera. Dan yang keempat itu partisipan wajib mute mikrofon. Dan yang terakhir, buat peserta yang ingin bertanya nantinya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan nama pertanyaan teman-teman nanti di kolom chat. Nanti di akhir kita punya sesi tanya jawab buat teman-teman yang ragu atau masih belum jelas dengan yang kita sampaikan nanti. Oke, lanjut. Pertama, kita akan menyampaikan tentang apa sih Accounting for Student dan apa sih rangkaian acara yang ada di Accounting for Student sendiri gitu kan. Jadi sebelumnya kayak yang teman-teman tahu, akuntansi ini kan salah satu bidang ilmu yang sangat dibutuhkan gitu. Baik di perusahaan kecil, perusahaan menengah, ataupun perusahaan besar. Dan akuntansi sendiri itu merupakan salah satu program studi yang peminatnya tuh selalu tinggi gitu tiap tahun di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan prospek kerja untuk jurusan akuntansi sendiri itu sangat luas ya teman-teman, dan selalu dibutuhkan gitu, baik untuk perusahaan nasional, perusahaan internasional, ataupun instansi-instansi pemerintah gitu. Dan tentunya dapat kita simpulkan gitu kan, jurusan akuntansi ini sangat direkomendasikan lah buat teman-teman yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi gitu mungkin. Jadi untuk mencapai dan mendapatkan prospek kerja yang bagus gitu di bidang akuntansi, tentulah kan dibutuhkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, oleh sebab itu kita dari Hima Akuntansi Universitas Andalas termotivasi gitu untuk mewujudkan generasi muda yang terbaik dan berprestasi melalui acara kita ini, Accounting for Students. Nah, baik di Accounting for Students itu sendiri ada 2 rangkaian acara, teman-teman. Yang pertama itu ada Accounting Competition Siswa atau yang disingkat dengan ACS, dan yang kedua itu ada Tryout SBMPTN. Lanjut. Lanjut itu yang pertama kita akan membahas Accounting Competition Siswa atau yang disingkat dengan ACS. Nah, untuk ACS sendiri itu apa sih Kak? ACS itu apa sih Kak? Gitu kan. Jadi Accounting Competition Siswa atau ACS itu merupakan salah satu rangkaian acara dari Accounting for Students, dan ACS ini adalah kompetisi di bidang akuntansi untuk siswa dan siswi SMA, MA, dan SMK se-Sumatera. Jadi lebih ringkasnya itu ACS itu suatu perlombaan olimpiade gitulah teman-teman di bidang akuntansi. Nah, sebelumnya aku mau nanya dong ke teman-teman, di sini ada yang udah pernah ikut lomba akuntansi mungkin atau olimpiade akuntansi? Ada nggak teman-teman? Pernah, Kak.
Nggak Pernah, ada, Kak? Kak. Oh, nggak ada. Ada yang Pernah, Kak? ada yang enggak ya? Pernah, Kak. Oke, pernah. Baik. Jadi ACS ini sendiri atau Accounting Competition Siswa ini ditujukan gitu buat teman-teman yang ada di jenjang SMA, SMK, dan MA gitu. Dan kita tuh melakukan kompetisi ini tuh se-Sumatera, teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen ikut itu bisa buat teman-teman yang ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, untuk ACS sendiri, itu kita memperlombakan dua bentuk perlombaan gitu. Yang pertama itu ada individu, dan yang kedua itu ada tim. Dan untuk tim ini satu tim itu terdiri dari 3 orang. Dan kalau buat individu itu bebas, buat sekolahnya ngirimin berapa aja tuh bebas. Nah, kalau yang tim itu sekolah hanya bisa mengirimkan peserta tim itu hanya maksimalnya 3 tim gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, jadi apa aja sih Kak manfaat dan benefitnya kita ikutan ACS gitu kan? Pasti teman-teman pada pengen tahu dan nanya kenapa gitu kita harus ikut ACS. Baik, yang pertama itu bisa melatih kemampuan teman-teman dan bisa menguji skill teman-teman lah gitu di bidang akuntansi, apalagi teman-teman yang mungkin sekiranya nanti pengen ambil jurusan akuntansi gitu kan di perguruan tinggi. Terus lanjut, bagi pemenang itu mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang tunai totalnya itu 15 juta, teman-teman. Terus lanjut juga dapat e-sertifikat buat tiap pesertanya. Dan menurut aku nih ya, worth it banget gitu teman-teman dengan teman-teman belajar di rumah gitu. Apalagi kita sekarang kondisinya kan pandemi nih. Nah, gitu. Jadi acara kita juga itu full online. Jadi menurut aku ya worth it lah buat teman-teman yang pengen nambah kemampuannya, pengen uji skillnya, terus dapat hadiah juga lagi, dapat trofi gitu kan, teman-teman. Lanjut. Nah, gimana sih Kak cara ikutan ACS? Gimana sih Kak cara daftarnya gitu? Yang pertama itu kita udah buka pendaftaran teman-teman sampai tanggal 4 Februari, sampai tanggal 3 Februari 2021. Dan yang kedua itu teman-teman langsung aja kalau pengen daftar gitu kan, teman-teman harus mengisi Google Form yang ada di pamflet kita, dan atau teman-teman bisa lihat di Instagram kita lebih lengkapnya itu ada di bio. Nanti mungkin juga akan dilampirkan oleh panitia di kolom chat buat mengakses bio dan link Google Form. Terus selanjutnya teman-teman membayar insert itu untuk individu. Yang pertama itu ada 60.000 per orangnya, dan yang tim itu 150.000 per tim. Dan teman-teman bisa lihat ini ada informasi buat transfer insertnya kemana, dan semua informasi ini udah lengkap ada di Instagram kita ACS 2021_akuntanan. Oke, lanjut. Nih, teman-teman juga bisa lihat di layar teman-teman itu ada link Google Form buat mendaftar. Nanti juga kita lampirkan di kolom chat bagi teman-teman yang tertarik gitu, atau teman-teman bisa juga lihat Instagram kita nanti. Lanjut. Nah, kapan sih pelaksanaan ACS ini sendiri? Itu pelaksananya itu tanggal 6 dan 8 Februari, teman-teman. Tanggal 6-nya itu kita ada babak penyisihan dan semifinal, itu melalui platform daring dan platform Zoom, dan di tanggal 8-nya itu nanti tinggal babak finalnya, yang melalui platform Zoom juga. Lanjut. Nah, sebelumnya kan aku udah bilang kita
pelaksananya itu kan secara online, teman-teman, dan melalui platform daring. Nah, platform daring yang kita sebutkan sebelumnya itu, yaitu platform Island. Platform Island sendiri itu adalah platform yang disediakan oleh pihak fakultas atau jurusan yang nantinya mekanisme dan gimana sih cara pakai Island segala macamnya itu nanti akan kita jelaskan lebih rincinya lagi jika teman-teman mendaftar, dan akan kita jelaskan lagi itu di technical meeting. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran nih sama ACS dan masih pengen tahu lebih banyak dengan ACS dan pengen mendaftar mungkin atau tertarik, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, itu ada kontak person, terus ada IG kita juga, terus ada booklet juga. Nah, di dalam booklet ini udah lengkap semuanya, teman-teman, mekanisme kegiatannya, insert-nya, gimana peraturannya, itu udah lengkap semuanya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang masih ragu nanti bisa bertanya aja nanti di sesi tanya jawab, atau bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar teman-teman juga. Nah, lanjut. Di ACS sendiri itu kita juga ada seminar guru namanya, teman-teman. Nah, seminar guru ini diperuntukkan untuk guru pendamping teman-teman nanti. Itu akan kita fasilitasi dengan seminar guru yang itu juga gratis gitu kan buat guru-guru pendampingnya nanti, dan akan diisi oleh dosen-dosen yang ada di jurusan akuntansi Universitas Andalas, teman-teman. Lanjut. Lanjut mungkin operatornya. Baik, jadi sebelum kita lanjut untuk rangkaian yang kedua, yaitu tryout SBMPTN, mungkin teman-teman bisa lihat apa aja sih kata peserta-peserta dan pendapat dari peserta-peserta yang udah ikut sebelumnya gitu. Gimana sih pandangan mereka tentang ACS? Mungkin teman-teman bisa lihat video ini dulu untuk meyakinkan teman-teman juga ikut ACS gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayuni, saya dari SMK Negeri 2 Pariaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya pernah mengikuti lomba Accounting Competition Student. Accounting Competition Siswa itu merupakan suatu perlombaan yang cukup bergengsi dan wajib untuk diikuti oleh siswa-siswi yang berjurusan akuntansi dari SMK. Nah, di situ kita dilatih, diuji gitu kan. Selain dari kita mengikuti lomba, kita juga mendapatkan pengalaman serta teman-teman baru dari perlombaan itu. Saya bahkan juga pernah berpengalaman menjadi finalis dan alhamdulillahnya mendapatkan peringkat kelima waktu itu, alias juara harapan 2. Dan saya sekarang mengajak buat teman-teman semua, ayo ikutan lomba Accounting Competition Student untuk melatih kemampuan kalian. Semangat buat berjuang kompetisi. Halo semuanya, saya Richella, di mana tim saya adalah pemenang nomor 1 Lomba Accounting Competition Student tingkat SMK 2019. Acara tersebut merupakan salah satu kompetisi terbaik yang pernah saya ikuti. Kenapa? Karena dengan acara tersebut, kita bisa menambah pengalaman untuk berkompetisi dan memperluas wawasan di bidang akuntansi. Buat teman-teman yang akan mengikuti Accounting Competition Student tahun ini, jangan pernah menyerah untuk mencapai kemenangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Putri dari SMK Negeri 3 Padang, pernah mengikuti ajang ACS di tahun 2019. ACS ini merupakan salah satu olimpiade akuntansi bergengsi yang pernah saya ikuti di Universitas Andalas, yang semua pesertanya sangat kompetitif, dan acara ini juga dikoordinir dengan baik.
Panitianya yang ramah dan memberikan pelayanan yang sangat baik. Oleh karenanya, membuat saya bangga bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari ACS di tahun 2019 dan menjadi salah satu pemenang di ACS tahun 2019. Sukses terus untuk ACS dan AFS ke depannya, terus memberikan yang terbaik dan dilancarkan untuk ACS di tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi, peserta dan finalis ACS 2019-2020. Saya akan memberikan pesan-pesan mengenai ACS tahun 2019 dan 2020. Kesannya lombanya sangat menyenangkan dengan panitia yang lugas dan cepat serta efektif dalam membawakan acara. Pesannya mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi keefektifan acaranya dan perbaikan. Sekian, warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Amelia Kartika Chandra, peserta Accounting for Student 2019. Acara ini sangat bagus. Acara ini sangat menarik. Kita dapat menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan tentang akuntansi. Buat teman-teman yang mengikuti Accounting for Student 2021, semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Bayu Fangestu dan alhamdulillah pada Accounting for Student tahun 2019 aku mendapatkan harapan 2. Apa sih Accounting for Student itu? Accounting for Student merupakan acara tahunan yang rutin diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Andalas. Dengan mengikuti Accounting for Student, kita mendapatkan 2 manfaat sekaligus nih. Manfaat pertama, kita dapat mengaplikasikan langsung ilmu serta pengetahuan kita dalam bidang akuntansi dalam kegiatan ini. Dan manfaat kedua juga tidak kalah penting nih, yaitu kita dapat berkenalan dengan teman-teman dari SMA, serta SMK lain di Sumatera. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kalian dalam Accounting for Student tahun 2021. Kapan lagi kan dapat 2 manfaat dalam satu kegiatan? Halo semuanya, aku Ririn, alumni Accounting for Student 2019. Acara ini worth it banget karena benar-benar menambah pengalaman dan wawasan kita. Kakak panitianya juga super keren, super baik, super ramah, dan pastinya nggak ngebosenin. Buat teman-teman yang ikut Accounting for Student tahun ini, semangat ya! Wah, menarik sekali ya teman-teman. Kalau yang kayak kata Bayu di video sebelumnya, kapan lagi dapat 2 manfaat di dalam satu kegiatan gitu. Terus lanjut kita di dalam Accounting for Students itu teman-teman, yang kedua itu rangkaian acaranya ada tryout SBMPTN. Nah, kalau untuk tryout SBMPTN mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya satu lagi dengan Adip. Halo Adip. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak yang telah memberikan waktunya. Kepada teman-teman, mungkin telah mengetahui apa itu TOSBMPTN, di mana yang teman-teman ketahui bahwa setelah teman-teman di kelas 12, pasti teman-teman memiliki planning ke depannya. Nah, planning apa nih teman-teman yang bakal teman-teman lakukan? Salah satunya yaitu pilihan untuk kuliah. Nah, untuk kuliah itu tidak gampang untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, teman-teman harus berjuang terlebih dahulu. Nah, salah satu caranya yaitu adalah melalui serangkaian prosesi untuk masuk perguruan tinggi, yaitu kita kenal dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan SNMPTN. SNMPTN ini merupakan cara masuk perguruan tinggi menggunakan nilai raport. Jadi, teman-teman bakal di ranking, itu biasanya sekolah yang berdasarkan akreditasi A akan mendapatkan 40% murid terbaiknya untuk masuk ke perguruan tinggi. Namun, untuk SNMPTN itu sendiri, itu tidak menjamin teman-teman bisa masuk ke perguruan tinggi dengan mudah. Oleh karena itu, ada jalur kedua, yaitu SBMNPTN. SBMPTN ini
mewadahi mahasiswa atau mahasiswi SMK, SMK, dan MA umum untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, di mana teman-teman akan melewati serangkaian tes untuk masuk ke perguruan tinggi yang dikenal dengan UTBK. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa UTBK itu sangat penting untuk masuk perguruan tinggi. Dan teman-teman ketahui bahwa 28% dari tes UTBK itu yang bisa masuk ke kampus impiannya. Jadi benar-benar sesulit itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Cuman teman-teman jangan cemas karena semakin sering teman-teman berlatih, maka teman-teman bakal bisa untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Nah, salah satunya yaitu dengan mengikuti TO SBMPTN. Nah, di TO SBMPTN ini teman-teman akan menguji kemampuan teman-teman sekaligus berlatih untuk menghadapi soal-soal UTBK nantinya. Di mana TO SBM Unan ini kami bekerja sama menggunakan PAHMIFLI. Nah, PAHMIFI ini merupakan PT Pahami Cipta Edukasi yang merupakan perusahaan teknologi edukasi, di mana dia menciptakan aplikasi belajar paling seru nomor 1 di Indonesia, yang berisi ratusan video pembelajaran, premium beranimasi, sains belajar, filmmaking, gamifikasi, dan tampilan institusi. Nah, biasanya nih teman-teman, untuk persiapan masuk perguruan tinggi pada tahun 2018, PAHMIFI ini digunakan untuk hal tersebut. Nah, dan hasilnya 88% lulus SBMPTN pilihan pertama. Nah, lalu apa sih keunggulan PAHMIFI ini? Gitu kan. Nah, jika teman-teman mengikuti TO SBMPTN ini, maka teman-teman akan mendapatkan benefit sekaligus, di mana dengan PAHMIFI ini, jika teman-teman berkonsultasi secara mandiri, maka teman-teman membutuhkan biaya sebesar 150-500 ribu, termasuk dengan rasionalisasi jurusannya. Nah, sementara kalau teman-teman mengikuti TOSBM ini, teman-teman cukup membayar dengan Rp10.000 saja, maka teman-teman akan mendapatkan manfaat dari TOSBM dan kerjasama dengan PAHMIFI, di mana PAHMIFI ini teman-teman akan mendapatkan soal TOSBM dan pembahasannya, kemudian voucher diskon 90 PAHMIFI, dan sharing session, trik and tips untuk menghadapi dan masuk ke perguruan tinggi, serta rasionalisasi jurusan yang bakal teman-teman tentukan untuk menentukan di mana bakat dan minat teman-teman. Nah, selain itu, untuk juaranya akan di ranking 1-5 untuk mendapatkan e-sertifikat tambahan. Nah, untuk 1-5 di Saintex maupun Soskum akan mendapatkan e-sertifikat secara tambahan. Jadi bakal ada 2 sertifikat yang teman-teman dapatkan, yaitu sebagai peserta dan sebagai pemenang. Nah, keren kan teman-teman? Oleh karena itu, teman-teman ayo untuk daftar dan ikut kepada TOSBM. Nah, TOSBM ini juga memiliki keunggulannya teman-teman, karena selain teman-teman bisa berlatih untuk menghadapi soal UTBK, selain itu teman-teman juga dapat benefit dari mengikuti cuman bayar 10.000 saja. Teman-teman bisa mengenal jurusan, kemudian teman-teman akan bersaing dengan Sumatera, kemudian gratis tryout 1 tahun dari PAHMIFI yang meraih nilai terbaik. Nah, serta hadiah-hadiah menarik lainnya loh teman-teman. Oleh karena itu, jika teman-teman kepo, ayo kunjungi link-link berikut untuk mendaftarkan diri teman-teman ke TOSBM. Nah, untuk kontak personnya, mungkin teman-teman bisa melihat pada Kak Nifa dan Kak Siva. Nah, media sosialnya juga bisa teman-teman follow di IG TOSBM 21 Akunan dan Akunting for Student Unan Hima Akunan. Nah, di sini teman-teman setidaknya bisa berani mencoba bagaimana experience dari TOSBM itu sendiri. Karena ada pepatah yang mengatakan practice making perfect. Jadi teman-teman semakin sering teman-teman berlatih, maka semakin lancar teman-teman menghadapi soal UTBK nantinya. Nah, untuk itu mari kita lihat simakan video berikut mengenai testimoni dari peserta dari TOSBM.
Halo teman-teman, perkenalkan namaku Anjar Prayuda Irawan. Sekarang sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Jadi dulu pada tahun 2019 aku pernah mengikuti AFS. Aku sangat terbantu sekali karena soal-soal yang ada di AFS mirip dengan yang ada di UTBK. Selain itu, panitianya juga ramah-ramah yang membuatku sangat nyaman pada saat melaksanakan AFS. Semangat untuk para panitia AFS pada tahun ini, dan semoga AFS pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa daftar AFS ya teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya, aku Ikli Latifah, pernah mengikuti ACS pada tahun 2019. Acara ini worth it banget karena selain untuk menambah wawasan, kita juga dapat mengukur sejauh mana kemampuan kita. Kakak-kakak panitianya pun juga ramah dan keren-keren banget. Worth it banget buat kamu para pejuang UTBK pada tahun ini karena soal-soalnya pun sudah standar UTBK dan juga sangat mengasah kemampuan. Tetap semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zaki Abdul Salam. Jadi pengalamanku ikut TO SBM dari akuntansi Yunan. Soal-soal dari TO-nya membantu banget buat ngasah materi yang udah pelajari. Terus info-info dan tipsnya juga membantu banget buat nambah pengetahuan untuk persiapan SBM. Pokoknya mantap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Faldi. Alhamdulillah tahun kemarin aku menjadi juara 5 TO SBM PTN Sosum yang diadakan oleh Hima Akuntansi Unan. Menurut aku soal TO yang diberikan sangat berbobot dan sangat membantu aku dalam mengasah kemampuan. Tips-tips dan pembahasannya juga membantu banget. Jadi, nggak ada ruginya untuk teman-teman semua ikut dalam TO SBM PTN tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Saputra. Saya salah satu peserta tryout akuntansi Unan tahun 2019. Menurut saya, acara ini sangat bagus karena soal-soal yang dikeluarkan sudah sesuai dengan aturan-aturan terbaru. Dan tingkat kesulitan soalnya juga sangat bagus. Dan bagi adik-adik yang ingin mengejar PTN, sangat bagus untuk mengikuti acara ini karena sebagai tolak ukur untuk menuju PTN yang diinginkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Dan seharusnya sih setelah teman-teman melihat apa kata teman-teman yang udah ikut sebelumnya, itu pasti lebih meyakinkan teman-teman untuk ikut kan gitu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman di sini memiliki pertanyaan terkait AFS, yaitu ada ACS dan TO. Mungkin teman-teman bisa chat di kolom chat aja, atau mungkin bisa raise hand, nanti bisa mengajukan pertanyaannya. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya semuanya? Mungkin ada Tira tadi ingin bertanya, Tira? Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, dengan Rahmat ya. Iya. Iya. Kalau boleh bertanya untuk pelaksanaan tryout SBMPTN dan pelaksanaan lomba AFS-nya dilakukan secara bersamaan atau beda hari? Oke, baik. Akan aku jawab ya, Rahmat. Untuk pelaksanaan tryout SBM itu tanggal 7 Februari. Dan untuk ACS itu tanggal 6 dan 8 Februari, Rahmat. Dan di tanggal 6 itu ada babak penyisihan. Nanti di tanggal 8 itu final untuk ACS. Jadi gitu, Rahmat.
Terima kasih banyak. Sama-sama. Yang lain masih punya pertanyaan? Ayo, nggak apa-apa kok, teman-teman. Kalau misalkan masih ada yang ragu atau misalkan masih ada yang belum jelas, Kak, ini maksudnya apa ya, Kak? Bisa bertanya aja teman-teman semuanya. Ini ada yang Fatima, yang chat di kolom chat. Ya, Fatima. Siang juga, Fatima. Mungkin Fatima punya pertanyaan. Saya mau nanya tanggal 6 lomba dimulai pukul berapa, Kakak? Oke, Fatima, kalau untuk tanggal 6 itu kita mulainya dari pukul 8, Fatima, dan buat rundown kegiatan acaranya itu Fatima bisa lihat di buklet kita, buklet ACS yang udah dikirimkan sama panitia tadi di grup WhatsApp juga, Fatima, dan di grup dan di chat juga udah tadi kayaknya. Zoom chat. Gitu, Fatima. Apakah yang lain masih ada yang mau nanya? Ini ada dari Rahmat yang nanya, mohon maaf kalau boleh tahu benefit dalam berpartisipasi di kegiatan TOSBMPTN ini apa aja ya, Kak? Kalau misalkan buat benefitnya sendiri, kenapa Rahmat tuh harus banget nih ikut TO? Banyak deh itunya benefitnya. Salah satunya itu yang pertama, teman-teman dan Rahmat itu bakal dapetin soal terbaru UTBK 2021 dan itu sesuai update tahun ini juga, Rahmat. Terus lanjut nanti juga ada sharing session itu dengan pihak Pahamify, Rahmat. Di sana nanti Rahmat bisa dan teman-teman yang lain bisa nanya gimana sih bisa triks dan tipsnya bisa masuk perguruan tinggi gitu. Terus apalagi ya? Jadi lupa karena banyak banget benefitnya, teman-teman. Lanjut itu ada rasionalisasi jurusan juga, teman-teman. Nah, maksud rasionalisasi jurusan ini maksudnya itu kayak penjurusan dan saran dari pihak Pahamify terhadap teman-teman nanti berdasarkan hasil TO teman-teman gitu. Rekomendasi mereka bagusnya teman-teman nanti dapat ngambil jurusan itu bagusnya apa sih gitu nanti di SBMPTN tahun 2021. Nah, terus itu juga ada voucher diskon 90% untuk paket belajar di aplikasi Pahamify. Dan banyak lagi benefitnya seperti ada mendapatkan merchandise buat teman-teman yang nanti mungkin mendapatkan 10 orang terbaik gitu di dalam Saintek dan Sosum. Itu pasti teman-teman bakal dapat merchandise dan hadiah-hadiah menarik lainnya gitu. Gitu, Rahmat. Dan seperti yang teman-teman tahu dan seperti yang udah disebutkan juga sama rekan aku sebelumnya itu Adit, semua benefit itu teman-teman hanya mendapatkan itu tuh semuanya hanya dengan 10.000 loh teman-teman gitu. Udah sebanyak itu benefit yang bisa teman-teman dapat hanya dengan 10.000 aja gitu teman-teman. Baik, mungkin teman-teman atau ada yang lain ada yang ingin bertanya juga tentang TO atau ACS?
Oh iya, aku juga lupa nyampein teman-teman. Kan di sebelumnya udah disebutkan juga di ACS atau Accounting Kompetisi Siswa, itu kan teman-teman dapat sertifikat tuh. Nah, nanti kan buat teman-teman yang kelas 12 akan ngisi undangan gitu kan, ngisi senam PTN namanya kan nanti. Nah, pas isi senam PTN itu kan nanti ditanya tuh sertifikat-sertifikat apa aja yang kalian punya gitu. Nah, sertifikat kita ini yang ACS ini juga bisa dimasukin loh teman-teman ke dalam pendaftaran senam PTN sendiri, dan itu juga salah satu yang berpengaruh lah gitu. Apalagi kita lombanya kan ini se-Sumatera nih, TO dan ACS ini kan se-Sumatera. Jadi apa ya, keaslian dan tingkat lombanya itu juga udah lumayan tinggi gitu teman-teman se-Sumatera gitu. Dan itu bermanfaat banget buat teman-teman semua sertifikatnya. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya juga, atau masih ada yang ragu gitu terhadap penyampaian sosialisasi sebelumnya gitu? Pokoknya aku pastiin deh, teman-teman semuanya tuh nggak bakal nyesel pokoknya kalau daftar ACS atau TO gitu. Teman-teman, karena banyak banget gitu benefit yang udah aku sebutin sebelumnya kan, banyak banget gitu manfaatnya buat teman-teman ke depannya gitu. Jadi aku bisa jamin teman-teman nggak bakal nyesel daftar di acara kita gitu. Masih ada yang ingin bertanya semuanya, teman-teman? Oke, ini ada dari Auli, dari Lubuk Basung. TOSBMPTN-nya dilakukan secara daring. Apakah? Iya, jadi kan sebelumnya udah disebutin kalau acara kita itu full online, baik ACS maupun TO. Nah, kalau buat TO, itu kita kerjasama teman-teman sama pihak Pahamify namanya. Jadi Pahamify ini, sebutin lagi ya, Pahamify ini salah satu aplikasi belajar lah yang udah populer dan udah ternama juga di Indonesia, yang di dalamnya itu ada video pembelajaran, ada video pembahasan juga, apalagi terkait UTBK kan. Nah, nanti kalau mekanisme kegiatan TO itu akan kita lakukan melalui aplikasi Pahamify, teman-teman. Jadi buat mekanisme lebih rincinya itu nanti akan kita jelaskan juga kalau teman-teman udah mendaftar, dan akan kita jelaskan sangat rincinya itu nanti di technical meeting. Jadi yang penting teman-teman daftar aja dulu gitu. Nanti kita akan lebih menjelaskan lagi gitu gimana pelaksanaan melalui aplikasinya Pahamify ini. Gitu, Auli. Makasih juga yang udah nanya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya juga, atau masih ada yang ragu? Kalau masih ada yang ragu, mungkin bisa lampirkan pertanyaannya aja di chat Zoom, atau mungkin bisa raise hand, nanti kita persilahkan juga buat bertanya. Masih ada yang ragu nggak, teman-teman? Adik-adik semua? Ini ada yang nanya dari Jelis, biaya pendaftarannya kirimnya melalui apa ya, Kak? Nah, kalau untuk biaya pendaftaran, itu kalau untuk ACS, nih teman-teman bisa lihat di layar, itu ada bisa ke ATM
BNI ke rekening BNI atau ke rekening BCA, atau mungkin kalau teman-teman juga nggak punya rekening gitu atau ATM, bisa lewat Dana juga bayarnya teman-teman. Kalau untuk yang tryout SBMPTN, kalau yang untuk tryout SBMPTN itu maaf teman-teman, untuk yang tryout SBMPTN itu bisa ke rekening mana dia tadi? Bisa ke rekening Mandiri Syariah atau Dana. Nanti mungkin akan dilampirkan juga di chat Zoom dan udah disampaikan juga di grup WhatsApp sosialisasi, teman-teman. Udah disampaikan di sana. Oh iya, untuk pendaftaran itu teman-teman bisa daftar aja dulu. Nanti kalau misalkan terkendala untuk biaya pengirimannya atau apa gitu, teman-teman bisa kontak aja kontak person yang ada di pamflet atau yang ada di Instagram kita. Itu Instagram kita juga udah dikasih tahu tadi di grup WhatsApp dan di chat Zoom ini. Tuh Instagram kita tuh ada Accounting for Students UNAN, yang kedua ada ACS siswa 2021 _ akun UNAN, dan yang ketiga itu ada TOSBMPTN 21 _ akun UNAN. Di sana udah lengkap kok semua informasi yang teman-teman pengen tahu. Gitu. Itu Delis. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Teman-teman semua? Baik, mungkin. Terima kasih penjelasannya, Kak. Iya, sama-sama, Jelis. Terima kasih kembali. Jangan lupa daftar ya, Jelis, dan yang lain juga. Karena seperti yang aku sebutkan tadi, itu benefitnya banyak banget pokoknya, teman-teman. Jadi, nggak bakal nyesel deh ikutan AFS tahun ini. Masih ada yang ingin bertanya, ini dari Febriani. Halo Kak, aku mau nanya dong Kak. Iya, boleh banget. Mau nanya apa Febri? Oke, pertanyaannya, kalau mau ikut TOSBMPTN tanggal 7 Februari, waktunya berapa lama, Kak?
Sorry teman-teman, ternyata ke mute. Oke. Kalau untuk TOSBM, itu kita pembukaannya dari jam 8.30 pagi, itu kita udah buka. Terus untuk berapa lamanya itu mungkin paling lama tuh sampai Asyar Febri, karena di TO kita itu nanti juga ada mini games, terus juga nunggu hasilnya gitu kan keluar, karena hasil dari TO dan hasil dari ACS itu juga langsung keluar pada hari itu juga, mulai dari yang ACS tanggal 6 kan, itu babak penyisihan itu akan langsung keluar hari itu juga. Lanjut nanti di tanggal 8 itu final juga langsung keluar hasilnya hari itu juga. Jadi kita selesai dalam 1 hari sampai ke pengumuman juga. Dan untuk TO-nya tuh kira-kira kalau mulainya dari jam 8.30 itu nanti selesainya jam 11-an, itu kita langsung istirahat, sholat, makan, terus lanjut nanti lagi TO setelah zuhur gitu. Febria tadi yang nanya. Bagaimana Febri, mungkin masih udah jelas atau masih ragu? Atau teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya? Oke Kak, terima kasih penjelasannya Kak. Iya, sama-sama Febri. Iya ini ada yang ingin bertanya juga. Oh iya ini Febriani tadi. Oke, Febriani, makasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Semuanya? Atau masih ada yang ragu gitu sama ACS sama TO? Tapi seharusnya sih udah jelas ya semuanya tadi kita jelaskan, dan ada pendapat-pendapat teman-teman yang udah ikut juga sebelumnya, jadi itu bisa meyakinkan teman-teman untuk ikut deh pokoknya di AFS 2021. Oh ya, itu juga panitia ada yang ngirimin link grup WhatsApp. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum tergabung ke dalam grup, bisa langsung gabung aja. Nanti di sana juga akan disampaikan informasi yang udah kita sampaikan tadi buat teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu ya dari kita, teman-teman. Kalau teman-teman atau adik-adik yang masih ragu atau masih belum jelas dengan penjelasan tadi, bisa hubungi kita aja melalui kontak person yang udah dikirimkan di chat Zoom, dan di grup WhatsApp sosialisasi juga udah disampaikan di sana, teman-teman. Jadi segitu dulu dari kita panitia. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Baik, ada yang bertanya lagi ternyata. Dari Edi Susanto. Sistem penilaian lomba atau TO-nya bagaimana, Kak? Nah, kalau untuk lomba ACS, itu kita udah ngirimin buklet ya tadi. Itu di sana udah jelas kok penjelasannya. Yang untuk ACS. Dan nanti tuh kalau untuk lomba akuntansi atau ACS itu akan dinilai oleh juri-jurinya, nanti ada juri-jurinya. Nah, kalau yang TO
Sistemnya itu nanti bakal di ranking sesuai hasil dari tryout teman-teman nanti itu. Jadi kan keluar kan hasilnya nanti. Nah, jadi bakal di ranking dari 1 sampai berapa nanti pesertanya itu akan di ranking gitu. Iya, buat buklet ACS sendiri dan mekanisme ACS itu bagaimana udah kita kirimkan juga ya teman-teman di grup WhatsApp dan di chat Zoom juga udah tadi. Dan kalau untuk TO nanti setelah di ranking itu nanti kan akan disesuaikan lagi sama jurusan yang teman-teman inginkan. Nah, jika misalkan nilainya tuh sesuai sama jurusan yang teman-teman pilih, nanti tuh bakal dapat dirasionalisasi teman-teman jurusannya. Kayak yang udah aku bilang tadi, rasionalisasi jurusan itu apa? Rasionalisasi jurusan itu kayak rekomendasi buat teman-teman lah gitu, bagusnya ambil jurusan nanti apa gitu. Terima kasih Kak penjelasannya. Iya, sama-sama Edi. Baik, mungkin segitu dulu dari kita. Oh, masih ada yang bertanya ya? Siang Kak, siang juga Maya. Maya ya? Mapel apa yang akan di-TO-kan? Untuk TO, itu kita ada Saintek dan Soshum. Saintek itu untuk rumpun IPA dan Soshum itu untuk rumpun IPS. Nah, nanti juga ada TPS namanya, terus ada TKA juga di dalam tryout-nya. Jadi nanti tuh paginya itu kita, kalau yang TO ya, paginya itu TPS dulu, terus habis zuhur itu baru TKA. Gitu, Maya. Kayaknya teman-teman antusias nih, kayaknya bersemangat ya mau mendaftar. Oke, mungkin sekian dulu dari kita panitia. Mungkin kalau masih ada yang ragu, masih ada yang ingin bertanya, bisa kontak kita aja panitia, atau mungkin bisa tanya aja di grup sosialisasi yang udah teman-teman gabung tadi, bisa tanya aja di sana. Mungkin sekian dari kita. Makasih teman-teman yang udah gabung, dan jangan lupa ya daftar di AFS 2021. Ada ACS dan tryout SBMPTN. Pokoknya kita tunggu ya teman-teman semua daftar nih, karena ya kayak yang udah aku sebutin tadi gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang udah gabung, jangan lupa daftar, dan kita tunggu di AFS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kakak Oh iya, aku juga lupa menyampaikan buat teman-teman yang mungkin baru bisa bergabung gitu, sedangkan kita udah selesai menjelaskan sosialisasinya, jangan khawatir, nanti kita juga akan upload materi sosialisasi kita ini di YouTube kita, di Hima Akuntansi Unan. Adik-adik atau teman-teman bisa lihat di sana, gitu, penjelasan tentang AFS itu apa, CS itu apa, dan TO itu apa. Terima kasih.